Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatim minal fitani wa muafatim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bertemu kembali dengan acara bagi-bagi ilmu, pengalaman, wawasan, dan saling mengisi di antara kita. Insya Allah, apa yang Al-Fakir alami, apa yang Al-Fakir dapat dari petualangan waktu muda, waktu kesana kemari, mencari ilmu dan pengetahuan, insya Allah atas izin Allah, Al-Fakir punya niat untuk membagikan hal ini untuk yang memerlukan. Pertama, tugas kita semua itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Rasulullah dengan sesungguhnya. Kita cinta kepada keluarga, itu harus. Cinta kepada semua makhluk, itu pun harus. Tapi cinta terhadap junjungan umat Nabi Agung akhir zaman, Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu harus cinta melebihi cinta segalanya, insya Allah. Karena sehebat-hebatnya kita ibadah, sedahsyat-dahsyatnya kita memperlakukan diri kita untuk berbuat baik, beramal bagus, tapi kalau kita tidak dibekali dengan cinta kepada junjungan umat Nabi Agung akhir zaman, Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perjuangan kita itu adalah sia-sia. Bahkan seandainya kita di waktu siang kita berjuang, berbuat kebajikan, bermacam-macam kebajikan. Malam pun sama, tahajud, hajat, tasbih, witir, dan sebagainya. Tapi kita satu yang kita tinggalkan, yaitu sholawat terhadap Nabi Agung akhir zaman, Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tertolaklah semua amal kita. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, Al-Fakir wasiatkan, Al-Fakir amanatkan, khususnya untuk Al-Fakir sendiri, juga umumnya kepada semua yang mendengarkan suara Al-Fakir ini, cintailah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, keturunannya, sampai ke sini. Para habaib, juga para Raden, para Tubagus, itulah masih duriah dari Kangjeng Nabi Agung akhir zaman, Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apapun keberhasilan kita di dalam hal apapun, apa yang kita raih, keberhasilan itu adalah tidak lain tidak bukan, itu hanyalah karena barokah Kangjeng Nabi Agung akhir zaman, Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan kita pun harus punya rasa dan harus meyakini bahwa keberhasilan kita itu adalah karena berkahnya Nabi Agung akhir zaman, Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mari kita cintai secinta-cintanya Kangjeng Nabi Muhammad dan keturunannya, para habaib, juga para raden, juga para tubagus. Karena istilah raden itu adalah zuriyah Rasulullah yang berada di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur ke sana. Kalau tubagus itu masih zuriyah Rasul yang berada di daerah Banten. Jadi zuriyah Rasul yang nikah dengan daerah Banten itu menjadi tubagus. Kalau di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur ke sana itu disebutnya raden. Jadi orang tua bapak dari Habib, ibu dari daerah lokal itu menjadi sebutan. Kalau di Banten itu tubagus, kalau di daerah Jawa ke sana, Jawa Tengah, Jawa Timur itu raden. Perlu kita hormati, menghormati beliau-beliau itu berarti kita menghormati junjungan umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah merupakan kunci untuk bagusnya, baiknya ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu ada Al-Fakir yang mau ijazahkan, yaitu satu amalan. Yang mana amalan itu kalau kita amalkan, wiridkan, kerjakan, itu adalah bagi orang yang belum mendapat jodoh itu cepat mendapat jodoh. Makanya Al-Fakir ijazahkan. Silahkan yang belum punya jodoh atau misalkan yang sudah punya jodoh juga ingin nambah jodoh, silahkan dibaca di aurat, tapi jangan disalahgunakan. Disalahgunakan gimana? Ya setelah ada perempuan misalkan ngejar-ngejar atau laki-laki ngejar-ngejar, malah akhirnya misalkan perempuan diporot, laki-laki juga diporot, itu jangan sampai. Jadi kalau untuk hal seperti itu, Al-Fakir tidak bertanggung jawab, dosanya ditanggung jawab sendiri. Amalan itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Itu adalah ayat Al-Quran yang tertera di surat Yusuf. Insya Allah ayat ini sudah populer. Pasti apalagi yang pernah nyantri, yang pernah pesantren, yang pernah ngaji. Bahkan Al-Fakir punya keyakinan nih, yang belum pernah pesantren karena tidak ada waktu, terus yang belum pernah ngaji lama karena banyaklah kemungkinan berbagai macam halangan. Insya Allah Al-Fakir punya keyakinan ayat itu sudah pada tahu. Yang belum tahu ya catat, silahkan resapi, hafalkan, dan Al-Fakir ijazahkan. Ridho lillahi ta'ala, insya Allah mustajabah. Cuman sekali lagi, jangan disalahgunakan. Kaifiatnya, caranya yaitu pertama kita hadiah dulu, hadarat dulu, memberi penghormatan dulu kepada siapa? Kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baca alhamdulillah, surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus yang kedua yaitu kepada rajanya
para ulia Allah, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Bacaannya seperti begini. Wa khususan ila hadrati sultanil auliya wa qutbil auliya wa qausil a'dham sayyiduna Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qadasallahu sirrah. Al-Fatihah. Baca lagi surat Alhamdu, surat Al-Fatihah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus yang ketiga yaitu kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Bacanya kayak begini. Wa khususan ila hadrati Nabi Allah Yusuf bin Ya'qub. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah. Yang keempat ya, yang keempat wa khususan ila hadrati man ajajani hadza. Siapa yang mengijazahkan kita? Udah di dalam hati. Mau disebutkan namanya boleh, ya mau enggak disebutkan enggak apa-apa. Cuma itu aja. Wa khususan li hadrati man ajajani hadza. Kalau masyarakat mau disebutkan namanya, siapa yang menjajahkan kita, sebut namanya. Kalau misalkan tidak mau disebutkan, ya udah nggak apa-apa, ya langsung aja Al-Fatihah, itu baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah itu langsung dibaca ayat tadi itu, idz qala yusufu sampai akhir. Idz qala yusufu li abi abad sampai akhir, dibaca jumlahnya 1111. Itu 1111 dibacanya di depan kita pakai air. Kita menghadapi air atau di depan kita sediakan air 1 gelas. Setelah beres itu dibaca 1111, langsung ditiup airnya, langsung ludahin sedikit. Ya udah langsung minta kepada Allah. Ya Allah, saya minta ya Allah. Ya minta jodoh. Perempuan yang lihat saya ya supaya tertarik, supaya minat, supaya mencintai saya, supaya menyayangi saya. Ya itu mah tidak usah dikasih tahu sama Al-Fakir lah, itu mah silakan sendiri itu mah. Pokoknya intinya kita minta kepada Allah supaya lawan jenis kita itu melihat kita itu tertarik dan mencintai, ingin dinikahi gitu. Tuh, setelah itu langsung air itu kita diminum sedikit 1 teguk, terus yang lainnya kita bawa ke kamar mandi, dimasukkan ke bak air. Langsung setelah itu kita mandi. Cuman air yang pertama di kepala. Jadi begitu air yang pertama sampai ke kepala, jadi kita sambil meminta. Ya Allah, saya minta perempuan atau laki-laki yang melihat saya supaya tertarik dan menginginkan kepada saya. Ya terus itu selanjutnya itu mah bagaimana kita masing-masing. Tapi kalau misalkan kita punya satu incaran laki-laki atau perempuan, waktu air pas ke kepala langsung kita panggil aja namanya. Seperti itu. Itu garis besarnya. Tapi secara terperincinya silahkan dipikir sendiri aja. Insya Allah itu aurat itu dilaksanakan jam 12 malam sampai selesai.
jam 12 malam sampai selesai. Itu berapa malam? Itu 7 malam. Pertama, malam lahir kita. Puasa kita besoknya nih. Jadi, puasa 7 hari. Misalkan kita lahir hari Rabu, berarti kita malam Rabu mulai wirid. Kalau kita lahir Kamis, berarti kita dari malam Kamis kita mulai wirid. Tuh sampai 7 hari. Puasanya, puasa apa? Puasa biasa aja. Puasa seperti puasa bulan Ramadan. Udah. Setelah itu kita udah punya satu pegangan amalan. Istilahnya kita sudah punya senjata nih. Jadi kalau misalkan kita punya keinginan ada satu incaran perempuan atau laki-laki, ya kita bacakan itu. Seperti tadi caranya begitu aja. Insya Allah dengan dahsyatnya khasiat ayat Al-Quran sesuai ya dengan firman Allah. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah bukan hanya sekedar untuk landasan hukum, tapi menjadi sebagai obat. Yang keterangannya yaitu wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmat. Jadi Al-Quran itu diturunkan ya benar-benar untuk menjadi obat rahmat bagi kita sekalian. Silakan Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang mau mengerjakan ini, tafadhol. Sekian dan demikian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq lil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.